dagang pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari dengan menggunakan metode perpetual. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda, SEAK MSI CA Serang. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Duta Arwan dengan NIM 25050 1 maupun 89. Saya Sofia Loren dengan NIM 2505071069. Saya Amun Pangaribuan dengan NIM 2505071001. Saya Yolanda Huta Barat dengan NIM 2505071037. Makalah tugas proyek akuntansi laporan keuangan usaha dagang pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari dengan metode perpetual. Dengan dosen pengampu Dr. Nurlinda, SEAK MISI CA Cera. Prodi Keuangan dan Perbankan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Ini adalah bukti surat keterangan dari kelompok kami. Abstrak. Proyek ini bertujuan untuk memahami proses pencatatan, pengklasifikasian, hingga penyajian informasi keuangan yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemilik maupun pihak lainnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data transaksi perusahaan dagang sederhana, yakni menggunakan esak EMKM yang meliputi A. Laporan laba rugi, B. Laporan perubahan posisi keuangan, C. Catatan atas laporan keuangan. Hasil pembahasan menunjuk bahwa penyusunan laporan keuangan yang sistematis dan sesuai standar akuntansi mampu memberikan gambaran keuangan yang jelas, meningkatkan efektivitas pengelola usaha, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kata pengantar. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyusun makalah yang berjudul Laporan Keuangan Perusahaan Dagang dengan nama perusahaan Pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari. Ini dengan baik. Tanpa pertolongannya, tentunya kami tidak sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi jasa dagang dari dosen pengampu. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk memberikan tambahan wawasan bagi kami sebagai mahasiswa dan penyusunan serta bagi para pembaca. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurlinda, SEAK MSI Cera selaku dosen akuntansi jasa dan dagang yang telah membantu kami dalam menyusun makalah yang berjudul Laporan Keuangan Perusahaan Dagang dengan nama perusahaan Pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari. Sebelumnya, kami menyadari bahwa makalah ini masih belum sepenuhnya sempurna, bahkan masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang bisa membangun kemampuan senantiasa kami harapkan agar berikutnya kami bisa memperbaiki makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi kami sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang bergerak di bidang membeli barang dagang dan menjual kembali barang tersebut tanpa mengolahnya kembali dan mendapat keuntungan. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli barang yang tujuannya untuk dijual kembali. Perbedaan utama usaha jasa dan dagang dalam akuntansi terletak pada persediaan barang usaha jasa fokus pada pendapatan dari layanan dan tidak memiliki harga pokok penjual atau HPP. Sedangkan usaha dagang memiliki persediaan barang dan mencatat biaya HPP. Untuk menghitung laba kotor, akun seperti persediaan, pembelian, dan data penjualan hanya ada di perusahaan dagang. Dalam perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif, penerapan akuntansi yang baik pada usaha dagang sangat diperlukan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi manajemen, pemilik usaha, kreditur, maupun pihak eksternal lainnya. Informasi tersebut berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pengambilan biaya, penilaian kinerja usaha, serta perencanaan strategi bisnis di masa depan. Kesalahan dalam pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, maupun penyusunan laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian yang tidak kecil bagi perusahaan dagang. Salah satu contoh dagang yang kami ketahui dan menjadi narasumber kami dalam proyek kali ini adalah usaha dagang pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari, milik Ibu Ayu Azari dan suaminya. Laporan keuangan perusahaan sendiri sangatlah penting. Setiap detail laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk evaluasi perusahaan, sehingga perbuatan laporan keuangan tidak dapat diabaikan prosesnya. Laporan keuangan perusahaan juga menjadi acuan bagaimana kinerja perusahaan dalam satu periode. Dengan adanya laporan keuangan perusahaan, kita bisa mengetahui berapa banyak laba dan rugi yang didapat perusahaan dalam satu periode. Bagi pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari sendiri, laporan keuangan sangatlah penting agar owner dapat memantau kondisi keuangan dari usaha dan mempermudah pengambilan keputusan. 1.2 Rumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Bagaimana cara menyusun laporan keuangan perusahaan dagang pangkalan LPG 3 kilo Ayu Azari menggunakan SEMKM? Hal 3. Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Mampu menyusun laporan keuangan dengan menggunakan SEMKM secara sistematis dan terstruktur. Bab 2 pembahasan. 2.1 Definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang jadi dari pemasok atau produsen, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk atau komposisinya. Artinya, perusahaan dagang tidak memproduksi barang, mereka hanya melakukan aktivitas pembelian, penyimpanan atau persediaan, dan penjualan. Dalam proses usahanya, perusahaan dagang memperoleh keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual barang dengan tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan, pencatatan transaksi pembelian dan penjualan, serta penentuan harga pokok penjualan atau HPP menjadi sangat penting. Ciri-ciri perusahaan dagang adalah 1. Memiliki persediaan barang dagangan yang siap dijual kembali. 2. Tidak melakukan proses produksi, hanya jual beli. 3. Pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagang. 4. Laporan keuangan mencakup akun kas seperti pembelian, penjualan, return, dan HPP. 5. Mengandalkan hubungan dengan pemasok dan pelanggan. 2.2 Laporan keuangan. Secara umum, laporan finansial atau laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang, perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Menurut SEMKM, laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement. 2. Laporan perusahaan posisi keuangan atau Statement Financial of Financial. 3. Catatan atas laporan keuangan atau CALK. 2.3 Informasi perusahaan. Nama usahanya Pangkalan LPG 3 kilo Ayu Azari. Alamatnya Bunga Mawar nomor 26 link 7 P Bulan Selayang 2 Medan Selayang. Nama pemilik Ayu Azari, tahun berdiri tahun 2022. Pangkalan LPG 3 kilo Ayu Azari adalah usaha dagang pribadi yang bergerak dalam bidang penjualan gas LPG kepada masyarakat dengan tujuan menyediakan kebutuhan energi rumah, tangga, dan komersial. Kepemilikan usaha 100% berasal dari owner atau pemilik, karena perusahaan ini merupakan usaha pribadi. Perusahaan dijalankan oleh Ibu Azari bersama dengan suaminya yang sekaligus menjadi pemilik perusahaan. Layanan yang diberikan meliputi penjualan gas LPG serta layanan pemeriksaan keamanan tabung gas untuk memastikan kepuasan dan keselamatan konsumen. Dalam usaha penjualan gas LPG ini, pemilik tidak menyediakan jasa pengantaran kepada pelanggan, melainkan pembeli atau pelanggan sendiri yang harus datang ke tempat usaha untuk membeli barang dagangan. Berikut lampiran transaksi dari Pangkalan LPG 3 kilo Ayu Azari yang merupakan hasil wawancara dengan pemilik yang mendirikan perusahaannya atas nama Ibu Azari. Berikut ini merupakan saldo ataupun modal awal dari Pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari, yakni laporan posisi keuangan pertanggal 1 Oktober 2025 dalam satuan rupiah. Yang pertama ialah harta lancar. Yang terdiri dari harta lancar ialah kas dengan total kas senilai Rp54.700.000 dengan piutang usaha senilai Rp0 dan dengan total perlengkapan senilai Rp300.000 dan total persediaan barang dagang senilai Rp0 atau tidak ada persediaan barang dagang di awal periode. Maka total harta lancar ialah senilai Rp55 juta. Yang kedua ialah harta tetap. Adapun yang terdiri dari harta tetap ialah peralatan dengan total peralatan senilai Rp45 juta, maka total harta tetap ialah Rp45 juta. Maka total harta ialah total harta lancar ditambah dengan total harta tetap, maka senilai Rp100 juta. Selanjutnya ialah utang usaha. Utang usaha senilai Rp0 dengan modal pemilik senilai Rp100 juta. Harta sama dengan utang ditambah modal, maka total harta ialah Rp100 juta sama dengan total utang ditambah modal ialah Rp100 juta. Maka saldo awal ataupun modal awal dari Pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari balance.
Selanjutnya ialah transaksi pangkalan LPG 3 kg Ayu Azhari selama bulan Oktober ialah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober 2025, dibayar beban jaga keamanan lingkungan secara tunai senilai Rp30.000. Pada tanggal 1 Oktober 2025 juga, dibayar beban kebersihan secara tunai senilai Rp20.000. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober 2025, dibeli barang dagang secara tunai dari PT Pertamina untuk pengisian 280 tabung gas atau senilai Rp4.200.000, yang dimana satu tabung dibeli seharga Rp15.000. Pada tanggal 4 Oktober 2025, dijual barang dagang sebanyak 200 tabung secara tunai atau senilai Rp3.400.000, yakni untuk penjualan tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Oktober, di mana satu tabung dijual seharga Rp17.000. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2025, dijual barang dagang sebanyak 80 tabung secara tunai atau senilai Rp1.360.000 untuk penjualan tanggal 5 sampai dengan 6 Oktober. Pada tanggal 7 Oktober 2025, dilakukan pengisian ulang 280 tabung gas secara tunai atau senilai Rp4.200.000. Dan pada tanggal 8 Oktober 2025, dijual barang dagang sebanyak 130 tabung secara tunai atau senilai Rp2.210.000 untuk penjualan tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 Oktober. Dan pada tanggal 10 Oktober 2025, dijual barang dagang sebanyak 150 tabung gas secara tunai atau senilai Rp2.250.000. Dan pada tanggal 11 Oktober 2025, dilakukan kembali pengisian ulang sebanyak 280 tabung gas secara tunai atau senilai Rp4.200.000. Tanggal 12 Oktober 2025, dilakukan penjualan barang dagang sebanyak 130 tabung gas secara tunai atau senilai Rp2.210.000 untuk penjualan tanggal 11 sampai dengan 12 Oktober. Dan pada tanggal 14 Oktober, dijual barang dagang sebanyak 150 tabung gas secara tunai atau senilai Rp2.550.000 untuk penjualan tanggal 13 sampai dengan 14 Oktober. Dan pada tanggal 15 Oktober 2025, dilakukan pengisian ulang kembali 280 tabung gas secara tunai atau senilai Rp4.200.000. Tanggal 16 Oktober 2025, dijual barang dagang sebanyak 180 tabung secara tunai atau senilai Rp3.060.000 untuk penjualan tanggal 15 sampai dengan 16 Oktober. Dan pada tanggal 18 Oktober, dijual barang dagang sebanyak 100 tabung secara tunai atau senilai Rp1.700.000 untuk penjualan tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober. Dan pada tanggal 19 Oktober 2025, dilakukan pengisian ulang 280 tabung gas secara tunai atau senilai Rp4.200.000. Selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober 2025, dilakukan pembayaran listrik bulanan secara tunai senilai Rp600.000 dan pada tanggal 20 Oktober juga dilakukan pembayaran air bulanan secara tunai atau senilai Rp100.000. Pada tanggal 20 Oktober, kembali dilakukan penjualan barang dagang sebanyak 150 tabung secara tunai atau senilai Rp2.550.000 untuk penjualan tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober. Pada tanggal 22 Oktober 2025, dijual barang dagang sebanyak 130 tabung secara tunai atau senilai Rp2.210.000. Pada tanggal 23 Oktober 2025, dilakukan pengisian ulang sebanyak 280 tabung gas secara tunai atau senilai Rp4.200.000. Pada tanggal 24 Oktober 2025, dijual barang dagang sebanyak 150 tabung secara tunai atau senilai Rp2.550.000 untuk penjualan tanggal 23 sampai dengan 24 Oktober. Dan pada tanggal 26 Oktober 2025, dijual barang dagang sebanyak 130 tabung secara tunai atau senilai Rp2.210.000 untuk penjualan tanggal 25 sampai dengan 26 Oktober. Dan pada tanggal 27 Oktober 2025, dilakukan pengisian ulang tabung gas sebanyak 280 tabung secara tunai atau senilai Rp4.200.000. Dan pada tanggal 28 Oktober, dijual barang dagang sebanyak 150 tabung secara tunai atau senilai Rp2.550.000
untuk penjualan tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober. Dan pada tanggal 30 Oktober 2025, dijual barang dagang sebanyak 130 tabung gas secara tunai atau dengan total penjualan Rp2.210.000 untuk penjualan pada tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober. Dan pada tanggal 31 Oktober 2025, dibayar gaji untuk pemilik secara tunai atas senilai Rp2.500.000. Dan pada tanggal 31 Oktober 2025, dilakukan pengisian ulang sebanyak 280 tabung gas secara tunai atau senilai Rp4.200.000. Pada tanggal 31 Oktober juga dibayar beban lain-lain secara tunai atau senilai Rp250.000. Dan pada akhir periode juga telah terjadi penyusutan peralatan sebanyak 25%. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perencanaan akun atau buku atau kartu pembantu persediaan. Yang pertama kita buat ialah judul dari laporannya yang pertama ialah nama dari usaha atau pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari. Yang kedua judul laporan, di mana ini adalah buku atau kartu pembantu persediaan periode 31 Oktober 2025 dalam satuan rupiah. Dalam membuat buku atau kartu pembantu persediaan, kita harus membuat kolom untuk tanggal pembelian yang terdiri dari jumlah dari tabungnya, harga persatuan, dan juga total semuanya. Begitu juga untuk harga pokok penjualan dan juga saldo. Nah, pada tanggal 2 Oktober telah dilakukan pembelian sebanyak 280 tabung gas dengan harga satu tabung senilai Rp15.000, maka totalnya ialah Rp4.200.000. Maka saldo juga demikian. Total tabungnya ialah 280 tabung gas dengan jumlah ataupun totalnya ialah Rp4.200.000. Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober dilakukan penjualan sebanyak 200 tabung dengan total Rp3.000.000, maka total saldo ialah 80 tabung. Karena di awal 280 tabung, lalu dikurang ke penjualan sebanyak 200 tabung, maka yang tersisa ialah 80 tabung senilai Rp1.200.000. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober dilakukan penjualan sebanyak 80 tabung atau senilai Rp1.200.000, maka sisa saldo ialah 0 karena 80 tabung sisa yang sebelumnya telah habis terjual pada tanggal 6 Oktober. Dan pada tanggal 7 Oktober kembali dilakukan pengisian ulang sebanyak 280 tabung atau senilai Rp4.200.000. Maka pada kolom saldo juga senilai 280 tabung dan juga dengan total Rp4.200.000. Dan pada tanggal 8 Oktober dilakukan penjualan sebanyak 130 tabung dengan total Rp1.950.000, maka sisa saldo ialah 150 tabung dengan total Rp2.250.000. Dan pada tanggal 10 Oktober dilakukan kembali penjualan sebanyak 150 tabung atau sejumlah Rp2.250.000, maka sisa saldo ialah 0 atau tidak ada lagi karena telah habis terjual. Selanjutnya, pada tanggal 11 Oktober dilakukan pengisian ulang sebanyak 280 tabung atau dengan total Rp4.200.000, maka di kolom saldo juga sebanyak 280 tabung dengan total Rp4.200.000. Pada tanggal 12 Oktober dilakukan penjualan sebanyak 130 tabung atau sejumlah Rp1.950.000, maka di saldo juga tersisa 150 tabung karena 280 tabung dikurang 130 tabung, maka sisanya ialah Rp2.250.000. Pada tanggal 14 Oktober dilakukan penjualan sebanyak 150 tabung dengan total Rp2.250.000, maka pada kolom saldo sisanya ialah 0. Dan pada tanggal 15 Oktober dilakukan pengisian sebanyak 280 tabung dengan total Rp4.200.000, maka pada kolom saldo juga sebanyak 280 tabung dengan total Rp4.200.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober dilakukan penjualan sebanyak 180 tabung atau sejumlah Rp2.700.000, maka
sisa pada kolom saldo ialah 100 tabung atau dengan total Rp1.500.000. Pada tanggal 18 Oktober, kembali dilakukan penjualan sebanyak 100 tabung dengan total Rp1.500.000, maka pada kolom saldo sisanya ialah 0. Dan pada tanggal 19 Oktober kembali dilakukan pengisian tabung sebanyak 280 tabung atau senilai Rp4.200.000, maka di saldo juga berisi 280 tabung dan Rp4.200.000. Dan pada tanggal 20 Oktober telah terjual barang dagang sebanyak 150 tabung atau sebanyak Rp2.250.000, maka sisa di kolom saldo ialah 130 tabung dengan total Rp1.950.000. Pada tanggal 22 Oktober, dijual sebanyak 130 tabung atau senilai Rp1.950.000, maka sisa di kolom saldo ialah 0. Pada tanggal 23 Oktober, kembali dilakukan pengisian sebanyak 280 tabung atau senilai Rp4.200.000, maka pada kolom saldo juga senilai 280 tabung dengan total Rp4.200.000. Pada tanggal 24 Oktober, telah dijual barang dagang sebanyak 150 tabung, lalu dijual kembali pada tanggal 26 Oktober sebanyak 130 tabung. Nah, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober, kembali dilakukan pengisian ulang sebanyak 280 tabung. Dan pada tanggal 28 Oktober, dijual sebanyak 150 tabung, dan pada tanggal 30 Oktober dijual sebanyak 130 tabung. Maka persediaan telah habis, yang dimana selanjutnya pada akhir periode yaitu pada tanggal 31 Oktober kembali diisi barang dagang sebanyak 280 tabung atau sebanyak Rp4.200.000. Maka persediaan awal ialah 0 dan penjualan ialah 1.960 unit dengan harga Rp17.000 per unit atau senilai Rp33.320.000 dengan harga pokok penjualan Rp15.000, maka harga pokok penjualan ialah Rp29.400.000. Selanjutnya kita masuk pada persamaan dasar akuntansi. Yang pertama kita buat ialah judul dari laporan, yakni pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari, persamaan dasar akuntansi per 31 Oktober 2025 dalam satuan nilai rupiah. Nah, yang pertama kita isi ialah pada tanggal 1 Oktober yakni saldo awalnya. Dalam saldo awal, kasnya itu ialah senilai Rp54.700.000, perlengkapan senilai Rp300.000, dan peralatan senilai Rp45 juta, serta modal senilai Rp100 juta. Nah, walaupun dalam kasus ini, usaha tidak memiliki utang, namun tabel atau kolom utang haruslah tetap ada karena total dari harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, sesuai dengan transaksi-transaksi yang telah dijelaskan pada sebelumnya, maka transaksi-transaksi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel persamaan akuntansi, di mana apabila transaksi tersebut mempengaruhi modal atau menambah maupun mengurangi nilai modal, maka harus dituliskan keterangannya. Contohnya pada transaksi pada tanggal 1 Oktober, di mana dibayar beban keamanan sebesar Rp30.000. Nah, dalam hal ini, kasnya bertambah dan modalnya itu berkurang, maka harus ditulis dalam keterangannya. Keterangannya ialah sebagai beban keamanan. Begitu juga dengan transaksi lainnya yang mempengaruhi modal, maka harus dituliskan keterangannya. Nah, dari tabel persamaan akuntansi, kita dapat mendapatkan hasil akhir yakni senilai Rp99.482.500. Baik, kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi pangkalan LPG 3 kilo Ayu Azari untuk bulan berakhir 31 Oktober 2025. Kita masuk ke pendapatan. Pendapatan penjualan itu Rp33.320.000. Return penjualannya itu 0, potongan penjualannya itu 0. Jadi, total penjualan bersih itu Rp33.320.000. Kita masuk ke harga pokok penjualan
yaitu sebesar 29.400.000. Jadi laba kotornya itu 3.920.000. Hasil dari total penjualan bersih dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan. Kita masuk ke beban. Bebannya itu ada 6, yaitu beban gaji pemilik, beban gaji penyusutan peralatan, beban keamanan, beban kebersihan, beban listrik, beban air. Beban gaji pemilik itu ada 2.500.000, beban penyusutan peralatan 937.500, beban keamanan 30.000, beban kebersihan 20.000, beban listrik 600.000, beban air 100.000. Total beban itu ada 4.187.500. Jadi penghasilan sebelum bunga dan pajak itu 267.500. Baik, kita masuk ke beban lain dan pendapatan lain. Beban lain itu ada 250.000. Penghasilan sebelum pajak itu 517.500. Pajaknya 0. Jadi Pangkalan LPG 3 kilo Ayu Azari mengalami kerugian di bulan Oktober. Kerugiannya itu sebesar 517.500. Selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan. Ada laporan posisi keuangan itu ada 3. Yang pertama itu ada harta, utang, dan modal. Hartanya itu ada harta lancar, yaitu kasnya itu sebesar 50.920.000. Perlengkapan 300.000. Dagang 4.200.000. Jadi total harta lancar itu 55.420.000. Yang kedua itu ada harta tetap, yaitu peralatan sebesar 45 juta. Yang kedua ada akumulasi penyusutan peralatan, yaitu sebesar 937.500. Jadi total harta tetap itu 44.062.500 rupiah. Jadi total harta lancar itu kita tambah dengan total harta tetap, yaitu dapatlah dia hasilnya dengan 99.482.500. Kita masuk ke utang. Utangnya itu 0 karena dia modal usahanya modal sendiri dan tidak ada berutang. Lalu kita masuk ke modal. Modal pemilik itu 100 juta, ruginya tadi 517.500. Ruginya yang di sini tadi. Jadi setelah kita kurangkan modal dengan rugi itu 99.482.500, dikarenakan utangnya juga 0. (2.45) Catatan atas laporan keuangan CALK Pangkalan LPG 3 kilo Ayu Azari per 31 Oktober 2025 dalam satuan rupiah sebagai berikut. 1. Informasi umum. Pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari adalah jenis usaha yang bergerak di bidang gas LPG. Usaha ini terletak di Jalan Bunga Mawar nomor 26, Link 7, Padang Bulan Selayang 2, Medan Selayang. Usaha ini telah berjalan sekitar 3 tahun dengan kepemilikan usaha 100% berasal dari pemilik, yaitu Ibu Ayu Azari dengan suami. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. A. Persyaratan kepatuhan. Laporan keuangan Pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah atau SAK EMKM, yaitu 1. Laporan laba rugi atau income statement. 2. Laporan posisi keuangan atau statement of financial position. 3. CALK atau catatan atas laporan keuangan. B. Dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, asumsi dasar akrual. Biaya historis ialah laporan keuangan disusun berdasarkan nilai asli biaya suatu aset atau liabilitas pada saat terjadinya, bukan nilai pasarnya saat ini. Asumsi akrual ialah transaksi dan peristiwa diakui ketika terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Ini memastikan pendapatan dan beban diakui pada periode yang benar. Mata uang yang digunakan untuk menyusun laporan adalah rupiah. C. Kas dan
setara kas dari uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. D. Piutang usaha. Saat ini perusahaan tidak memiliki piutang. E. Persediaan awal barang dagang pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari tidak ada karena pada akhir periode sebelumnya barang dagang habis terjual, dan persediaan akhir barang dagang adalah sejumlah 280 unit tabung dikali 15.000 dengan harga beli sama dengan Rp4.200.000 dihitung dengan menggunakan metode perpetual. F. Peralatan. Pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari memiliki peralatan sebesar Rp40.500.000. Hasil dari tabung gas dengan jumlah 280, harga per unit Rp155.000, total Rp43.400.000. Apar dengan jumlah 1, harga per unit Rp450.000, total Rp450.000. CCTV dengan jumlah 1, harga per unit Rp250.000, total Rp250.000. Detektor gas dengan jumlah 1, harga per unit Rp150.000 dengan total Rp150.000. Timbangan dengan jumlah 2, harga per unit Rp250.000 dengan total Rp500.000. Meja dengan jumlah 1, harga per unit Rp130.000, total Rp130.000. Kursi dengan jumlah 2, harga per unit Rp60.000, total Rp120.000. Jadi total Rp45.000.000. G. Penyusutan peralatan. Peralatan mengalami penyusutan sebesar 25% saat akhir periode. Rp45.000 dikali 25% per 12 sama dengan Rp937.500. H. Utang atau kewajiban. Saat ini pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari tidak memiliki utang. I. Penjualan. Pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari menjual barang secara tunai 17.000 dan pada tanggal 1 sampai 3 Oktober tidak ada penjualan karena adanya keterlambatan masuknya barang dagang. Dan pada laporan ini penjualan dicatat setiap 2 akhir sekali. Pada akhir periode yaitu 31 Oktober tidak ada terjadi penjualan karena adanya keterlambatan masuknya barang dagang. Penjualan yang terjadi pada periode ini ialah sebanyak Rp1.960.000 tabung dikali Rp17.000 dengan harga jual sama dengan Rp33.320.000. J. Pembelian. Pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari membeli barang secara tunai dengan harga Rp15.000. Pengisian ulang atau pembelian barang dagang dilakukan setiap 4 hari sekali. Dengan total pembelian barang dagang pada periode ini ialah sebanyak 8 kali atau Rp2.240.000 tabung dikali Rp15.000 harga beli sama dengan Rp33.600.000. K. Modal merupakan 100% milik pemilik. L. Beban. Pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari memiliki total 7 beban, yaitu Rp5.437.500. 3. Rincian pos-pos laporan keuangan. A. Kas per 31 Oktober 2025 Rp50.920.000. B. Perlengkapan per 31 Oktober 2025 Rp300.000. C. Sisa dan dari persediaan barang dagang per 31 Oktober 2025 Rp4.200.000. D. Peralatan mengalami penyusutan sebanyak 25% atau Rp937.500. E. Modal awal sebesar Rp100.000.000. F. Usaha mengalami kerugian sebesar Rp517.500. 4.
Sumber resiko dan estimasi ketidakpastian. A. Persediaan barang dagang. Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Mana yang lebih rendah? Biaya perolehan dihitung menggunakan metode FIFO, freeze in freeze out, yaitu metode yang mengasumsikan bahwa unit persediaan pertama dibeli akan dijual terlebih dahulu sehingga persediaan akhir dicatat berdasarkan biaya pembelian akhir. B. Aset tetap. Risiko kerusakan aset tetap yakni berupa peralatan. Apabila peralatan mengalami kerusakan atau penyusutan, maka perusahaan dagang akan mengeluarkan modal. C. Pendapatan. Pendapatan usaha diperoleh ketika telah diterima pembayaran dari pelanggan apabila perusahaan dagang buka, namun jika perusahaan dagang tutup, maka pendapatan usaha tidak diperoleh. Bab 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari, diperoleh kesimpulan bahwa pencatatan akuntansi telah dilakukan secara sederhana, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan dan kontrol biaya. Pemilik telah melakukan pencatatan transaksi penjualan, pembelian tabung, serta biaya operasional, tetapi belum dilakukan secara konsisten setiap hari sehingga beberapa data menjadi kurang akurat. Dari laporan keuangan yang ditunjukkan, usaha pangkalan LPG 3 kg Ayu Azari mengalami kerugian atau loss. Kerugian ini disebabkan oleh kurangnya evaluasi rutin terhadap biaya dan tidak adanya pemisahan yang jelas antara keuangan usaha dan keuangan pribadi, juga memengaruhi keakuratan laporan keuangan. Pemilik menyadari bahwa perlu adanya perbaikan dalam pencatatan, pengelolaan persediaan, serta pengendalian biaya agar usaha dapat kembali mencapai titik impas dan berangsur menghasilkan profit di periode berikutnya. 3.2 Saran. Untuk memperbaiki pencatatan keuangan, penting untuk mencatat semua transaksi secara lengkap dan rutin, karena kesalahan kecil saja dapat membuat laporan menjadi tidak akurat. Dan periksa juga kembali harga jual dan pastikan juga mengikuti harga eceran tertinggi atau HEC, serta tidak terlalu rendah sehingga menyebabkan kerugian. Dari sisi persediaan, tingkatkan perputaran stok agar tidak menimbun tabung terlalu banyak, dan atur jadwal distribusi dengan optimal. Jika sering terjadi selisih stok, buat sistem pengecekan harian atau mingguan untuk meminimalkan kehilangan. Sangat penting juga untuk memisahkan keuangan pribadi dan usaha, karena kerugian sering muncul saat uang usaha dipakai tanpa tercatat. Lakukan evaluasi bulanan dengan membandingkan pendapatan dan biaya agar bisa mengetahui bagian mana yang harus segera diperbaiki. Terakhir, pertimbangkan perubahan strategi pemasaran atau pelayanan, misalnya dengan meningkatkan kualitas layanan, memperluas area distribusi, atau menjaga hubungan baik dengan pelanggan tetap. Sekian dari hasil tugas kami. Terima kasih. See you.